jalan menuju cita-cita yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa dan seperti biasa dalam materi inisiasi ke-7 kali ini materi manajemen strategik. Kita rangkum dalam minggu ini yaitu mengenai strategi tingkat unit bisnis. Masih bersama saya Sri Yusriani Sarah dari Greenstilt Billund. Sudah terlihat ya share screen kita. Baiklah rekan-rekan, strategic management modelnya seperti ini sebagaimana biasa. Dari formulasi strateginya, kemudian kita lihat di bagian implementasi strateginya. Ini bisa kita baca, kemudian bagaimana pula evaluasi strategi yang ada ukuran pada evaluasi strategi tersebut. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai corporate strategy relationship in multi-business. Jadi ketika strategi perusahaan itu memiliki beberapa bisnis, maka bagannya seperti dalam PPT yang kita pelajari. Kemudian pada bagian ini ya rekan-rekan, mungkin bisa kita rangkum sedikit ini mengenai resiko. Bagaimana resiko biaya pada kepemimpinan? Ini kepemimpinan biaya ketika tidak ada keberlanjutan. Maka yang terjadi kemungkinan adalah adanya pesaing yang telah meniru, kemudian adanya perubahan teknologi yang kemungkinan besar SDM dalam company susah untuk beradaptasinya, kemudian basis-basis lain dari kepemimpinan biaya ini telah merosot, kedekatan dalam diferensiasi kemudian hilang, kemudian pelaku strategi dalam risk of cost leadership ini ternyata mampu mencapai biaya yang lebih rendah di segmen mereka. Kemudian dalam risk of differentiation, apabila diferensiasi tidak berkelanjutan, itu bisa saja karena resikonya kompetitor meniru, kemudian basis untuk diferensiasi menjadi kurang penting bagi pembeli, kemudian kedekatan biaya hilang, kemudian pelaku strategi biaya mampu mencapai biaya yang lebih rendah di segmen mereka. Begitu pula dengan risk of focus. Strategi fokus telah ditiru, kemudian segmen target menjadi struktural tidak menarik, strukturnya merosot, permintaan menghilang, kompetitor dengan target yang lebih luas telah mengalahkan segmen pasar. Perbedaan segmen dari segmen yang lainnya menjadi sempit, keuntungan dari garis yang lebih luas meningkat, new focuser subsegment the industry. Jadi fokus baru mensubsegmen industri. Ini bisa diartikan bahwa ada pelaku bisnis atau perusahaan baru yang memasuki industri dengan fokus pada subsegmen tertentu. Jadi mungkin saja sebelumnya tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan lain. Mereka mencari celah atau kesempatan di subsegmen tersebut untuk mencapai keunggulan kompetitif atau menarik segmen pasar yang spesifik. Jadi misalkan ya, jika kita itu contohnya mengambil industri makanan. Contoh dalam industri makanan, sebuah perusahaan maksud dari new focuser subsegment in the industry. Jadi perusahaan tersebut bisa memfokuskan diri pada makanan yang khusus untuk vegan. Makanan vegan, meskipun industri makanan adalah industri besar dengan banyaknya pemain di pasar, dengan fokus pada subsegmen makanan tersebut, perusahaan bisa mencari peluang di area yang mungkin kurang diperhatikan oleh perusahaan makanan besar lainnya. Itu adalah salah satu contoh. Ini juga bisa kita baca, juga bisa kita integrasikan dalam menjawab diskusi di sesi 7 ini. Kemudian bagaimana corporate combination? Ini contoh-contohnya adalah implementasi dalam corporate combination.
Ada joint ventures, kadang-kadang dua atau lebih perusahaan yang mampu kekurangan komponen yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan kompetitif tertentu. Solusinya adalah seperangkat usaha patungan yang merupakan perusahaan komersial atau anak-anak perusahaan itu dibuat dan dioperasikan untuk kepentingan pemiliknya bersama. Jadi ada perusahaan induknya atau parentsnya. Kemudian strategic alliance, mereka dibedakan dari usaha patungan karena perusahaan yang terlibat tidak mengambil posisi ekuitas satu sama lain. Misalnya satu mitra memberikan kemampuan manufaktur, sedangkan mitra kedua memberikan kemampuan pemasaran. Kemudian konsorsium didefinisikan sebagai hubungan besar yang saling terkait antara bisnis suatu industri. Proyek konsorsium meningkat dalam jumlah dan tingkat keberhasilan. Outsourcing, libatkan pihak keluar dari kegiatan rantai nilai tertentu untuk vendor luar. Kemudian mengenai merger and acquisition. Ya, bisa kita rangkum juga bahwa merger adalah proses di mana dua perusahaan yang sebanding bergabung menjadi satu entitas dengan nama baru. Jadi penyatuan, kemudian kedua perusahaan memiliki skala yang kurang lebih sama dan tujuan utama biasanya adalah untuk meningkatkan skala operasional. Skala operasinya itu meningkat, kemudian memperluas jangkauan pasarnya atau untuk mengakses teknologi atau aset baru. Mereka biasanya mencari sinergi seperti pengurangan biaya atau peningkatan pendapatan. Contoh merger yang terkenal di Eropa pada tahun 1998, Daimler-Benz and Chrysler. Pada tahun 1998, produsen mobil Jerman Daimler-Benz bergabung dengan produsen mobil Amerika Chrysler untuk membentuk Daimler Chrysler. Mereka berharap dengan merger ini akan menciptakan perusahaan otomotif global yang kuat. Namun, karena perbedaan budaya sangat signifikan dan ada tantangan lain yang besar, maka waktu itu ternyata merger ini tidak berhasil, tidak sesuai seperti harapan dari semua pihak yang terlibat, dan mereka akhirnya memisahkan diri pada tahun 2007. Kemudian misalkan tentang akuisisi. Akuisisi dalam hal ini satu perusahaan atau pengakuisisi membeli perusahaan lain yang disebut perusahaan yang diakuisisi dan mengintegrasikannya ke dalam operasinya. Perusahaan yang diakuisisi mungkin tidak lagi eksis sebagai entitas yang berdiri sendiri dan namanya mungkin hilang atau digabungkan dengan nama pengakuisisi. Akuisisi biasanya dilakukan untuk mengakses teknologi, pasar, atau aset tertentu dari perusahaan yang diakuisisi. Contohnya itu Facebook dan WhatsApp pada tahun 2014. Facebook telah mengakuisisi aplikasi pesan WhatsApp dengan nilai lebih kurang 19 miliar dolar. Tujuan utama akuisisi ini adalah untuk memperkuat posisi Facebook dalam pasar aplikasi pesan dalam pelayanan mobile dan mengakses pengguna aktif harian WhatsApp yang sangat besar. Tentu saja ini strategi untuk mendapatkan data yang lebih besar. Kedua strategi ini, merger dan akuisisi, diadopsi oleh perusahaan ketika mereka merasa bahwa pertumbuhan organik melalui ekspansi internal tidak cukup untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang mereka atau untuk tetap kompetitif di pasar global. Jadi selanjutnya adalah mengenai peluang untuk membangun nilai. Ya, jadi untuk menambah nilai kita biasanya bisa menemukan hal-hal seperti ini. Di tempat kita berkarya pula, peluang untuk menambah nilai bisa melalui diversifikasi, integrasi, atau kerjasama bisnis yang terkait dengan pasar dan operasi. Peluang ini bisa mengurangi biaya, meningkatkan margin, atau memberikan akses ke sumber pendapatan baru dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan metode pertumbuhan tradisional. Contohnya, supaya kita lebih paham, adalah dalam implementasi mengenai membangun nilai ini, sebuah perusahaan manufaktur mainan memutuskan diversifikasi dengan pembelian pabrik karet. Ternyata maksudnya perusahaan mainan ini mereka jadinya bisa memiliki produksi yang lebih besar, memproduksi karet untuk selanjutnya dipergunakan untuk memproduksi mainan mereka sendiri. Dengan hal ini, perusahaan tersebut berhasil mengurangi biaya pembelian karet dari pemasok eksternal.
meningkatkan margin keuntungan mereka juga, dan sekaligus membuka peluang untuk menjual karet ke perusahaan lain, menjadi supplier untuk perusahaan lain dengan harga yang tentunya lebih kompetitif. Jadi seperti itu, semoga bisa bermanfaat hasil ringkasan atau rangkuman kita dalam manajemen strategik inisiasi ketujuh kali ini. Semangat belajar, saya Serius Riani Sarah dari Denmark. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy working, happy learning, and happy researching.